Halo teman-teman Pasahita, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Buang anjir darung bawang, tege kaitannya dehan, eka bakumpul kawan jalan. Pasahita buka bakesa, injeta haseng manggatang utuh. Kawan-kawan Pasahita, sekarang kita tinggalkan dulu cerita tentang lamaran Bandar. Bandar mulai membentuk pasukan. Pasukan pertama yang dibentuk oleh Bandar adalah pasukan pengintai. Langsung saja kita ikuti cerita lengkapnya. Selamat mendengarkan. Bandar mulai menyusun rencana agar kejadian yang menimpa Dambung Bereng Samarang tidak terulang lagi. Maka informasi yang didapatkan lebih awal merupakan kunci kemenangan. Musuh yang datang menurutnya akan lebih mudah dikalahkan jika pasukannya sudah memiliki persiapan dan perhitungan yang tepat. Oleh karena itu, Bandar harus membentuk tim pengintai. Namun, untuk memilih pasukan yang ditugaskan sebagai tim pengintai tidaklah mudah. Ada sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah kesabaran, karena tugas mengintai hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kesabaran tingkat tinggi. Karena musuh paling berat bagi tim pengintai ini nantinya adalah melawan rasa bosan. Syarat kedua, ketelitian. Tim pengintai haruslah orang yang teliti, sehingga informasi yang diterima dari tim pengintai benar-benar akurat. Tim pengintai tidak boleh menyampaikan informasi yang tidak tepat, karena jika informasi dari tim pengintai salah, maka akan membahayakan keselamatan pasukan lainnya. Tim pengintai harus melihat langsung, sehingga informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Syarat ketiga adalah kecepatan. Informasi yang dikumpulkan oleh tim pengintai harus segera disampaikan kepada pusat komando dengan cepat, sehingga persiapan yang dilakukan bisa tepat waktu. Oleh karena itu, tim pengintai harus mampu bergerak dengan kecepatan tinggi, serta menguasai jalur paling cepat menuju pos komando. Bandar kemudian memilih orang-orang yang ditugaskan sebagai tim pengintai. Pasukan pertama ini ditempatkan di muara Sungai Kahayan. Mereka ditugaskan mengawasi apabila ada kapal musuh yang akan masuk Sungai Kahayan. Dengan cara ini, musuh bisa lebih mudah dilumpuhkan. Keberadaan tim pengintai ini tidak terlihat oleh musuh, sehingga kapal musuh tidak akan menyadari bahwa tengah diawasi. Suatu hari, ada ratusan kapal dari seberang laut sedang melaju menuju ke arah muara Sungai Kahayan. Tim pengintai yang ditugaskan Bandar berjaga di Pulau Haur segera mengirimkan laporan. Mendapat laporan tersebut, Bandar segera menempatkan pasukannya pada beberapa titik penyergapan. Namun, ternyata kapal-kapal tersebut tidak langsung masuk Sungai Kahayan. Mereka menurunkan jangkar, lalu berlabuh di muara Sungai Kahayan. Sepertinya, pemimpin dari rombongan kapal ini cukup berpengalaman, sehingga tidak langsung masuk Sungai Kahayan. Mereka sepertinya sudah menyadari bahwa jika mereka langsung masuk, akan menjadi korban penyergapan. Setelah menunggu berhari-hari di muara Sungai Kahayan, belum juga terlihat ada pergerakan dari arah kapal. Tim pengintai terus mengirimkan laporan situasi terkini di muara Sungai Kahayan. Beberapa waktu kemudian, mulai ada pergerakan dari arah rombongan kapal. Ada satu kapal yang maju, sementara kapal lainnya masih belum bergerak. Satu buah kapal
mulai masuk Sungai Kahayan. Namun, tidak lama kemudian, kapal itu kembali ke tempat semula. Ternyata, saat masuk Sungai Kahayan, mereka sengaja meninggalkan sesuatu di daratan. Ketika malam tiba, tim pengintai mengambil barang yang ditinggalkan oleh kapal tadi. Ternyata, isinya adalah surat tantangan. Pemimpin rombongan kapal menantang penguasa yang ada di Sungai Kahayan untuk berduel. Jika tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut, maka seluruh masyarakat yang ada di sepanjang Sungai Kahayan harus menyatakan penyerahan diri sepenuhnya di bawah kekuasaan kerajaan dari seberang laut. Bagaimana ceritanya kawan-kawan? Menarik bukan? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tetap ikuti channel ini. Salam budaya. Tabe Isen Mulang. Terima kasih.